Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gua. Gua nggak tahu ya ini kameranya kalau kondisi malam gimana. Ini lagi nyoba-nyoba juga. Nah, hari ini gua mau ke Batu Kuda daerah Bandung. Ke Batu Kuda daerah Bandung ada event fun trailing komunitas RC. Mobil remote. Tadi sepanjang Jakarta, Bekasi sampai sekarang udah di Kerawang, Kosambi hujan. Gua nggak bisa ngerekam karena kameranya belum waterproof, jadi nggak bisa ngerekam. Sekarang udah nggak hujan, udah berhenti hujannya, alhamdulillah. Habis selesai sholat maghrib juga. Perjalanan udah 67 kilo. Tadi macet banget sepanjang jalur dari Jakarta ke Bekasi karena gue dari Cakung. Nah, di Bekasi tuh macetnya luar biasa ya. Terus di Tambun juga macet, mana hujan. Nah, di sini di daerah Kosambi ini aja nih baru lengang ya. Nah, gue sama istri mau ke Bandung. Acara mainnya itu besok pagi jam 7:30 itu udah mulai start engine ya. Nanti gue insya Allah gue rekam juga saat lagi mainnya. Nah, gue sangat senang sekali, excited banget karena ini tujuan gue buat YouTube ini ya kayak gini, jalan touring ya sambil main mobil. Nah, hari ini gue bawanya bebek per 12 ya, yang mini. Rencana sana sih buat bebek, buat foto-foto aja. Gue mau ngefokus, mau bikin konten lah ya, bikin video sebaik mungkin, sebagus mungkin. Gue nggak tahu nih posisi kamera yang gue pasang ini bagus pas apa enggak angle-nya, karena tadi gue masangnya di masjid, terburu-buru juga sih, ngejar waktu ya biar nggak begitu malam banget sampai di sono. Karena di sono alhamdulillahnya disiapin tenda sama panitia, dan infonya nanti kalau misalkan sudah dekat-dekat sana akan dijemput lah sama panitia, sama tim panitia. Betul. Nah, gue di daerah Kosambi. Nah, bentar dulu nih macet. Nih, wah, mobil terguling. Wah, nyeblos guys. Sian ya supirnya ya, semoga diberi kemudahan biar cepat selesai masalahnya. Oke, lanjut. Jadi jalurnya untuk jalur ke daerah sana sih gue pernah ya, karena sering ke Garut juga, itu jalur ke Garut. Dan ke arah Cikandang itu, kalau gue lihat dari map itu arah Cikandang itu gue belum pernah tuh. Belum pernah ngelewatin situ lah. Nanti kalau udah dekat-dekat sana, ini masih jauh sih, belum lewatin Purwakarta ya kan, belum lewatin Cimahi, kota Bandungnya juga. Jalan santai aja sih. Dari tadi gue sama istri jalannya nggak nyampe 80-an ya, 70 aja lah, karena kondisi hujan. Nah, sekarang juga masih santai-santai aja. Mau gue tenggiang aja ya tuh mobil. Aduh, kebiasaan dari tadi tuh banyak banget mobil tiba-tiba ngambil kiri, nggak ngasih sen gitu kan, ngembayain orang gitu, tiba-tiba langsung nyosor aja ke kiri, nggak ada sen, nggak ada apa, nggak ngeliat juga orang di samping. Itu kalau nggak diklaksonin pasti kena. Gua pasti kena itu. Dia juga kaget, langsung ngebanding ke kanan lagi kan dia. Nah, kayak gitu sih ya. Aduh, kadang punya mobil
main mungkin simnya hasil nembak tuh, main belok-belok aja, nggak ada peringatan, nggak ngeliat kanan kiri, nggak ngeliat spion. Nah itu yang gue bilang, gaya berkendara itu harus benar-benar aware kita terhadap kondisi di jalan ya. Ini kita ngomongin gaya berkendara lah, terutama motor ya. Di motor itu fungsikanlah spion-spion, di mobil juga tuh, karena kan ada spionnya kanan kiri. Manfaatin kalau kita mau belok itu kita ngeliat kanan kiri dulu, mau ngerem itu kita ngeliat kanan kiri dulu, biar safety-nya dapet. Nggak asal belok aja. Iya itu potensi membahayakan diri sendiri dan orang lain itu ada di situ. Dan juga gunain ya kayak lampu dim itu, lampu hazard, gunain, manfaatin, karena memang fitur-fitur itu untuk memberi informasi bahwa kita ini mau ke kanan, mau ke kiri, atau di depan ada kemacetan yang atau darurat yang bahaya, itu manfaatin. Kayak klakson misalkan kita mau nyalip apa-apa. Ya begitulah kadang-kadang di Indonesia, di samping kita harus aware terhadap sekitar, kita juga harus hati-hati karena potensi di kecelakaan ya di jalan itu ada 3 sih menurut gua, dari kita diri sendiri, dari pengguna jalan lain, dan juga dari hal-hal lainnya kayak alam ya yang kita nggak tahu ya, tiba-tiba mungkin kayak pohon tumbang atau jalan rongsor, itu seperti itu ya. Kalau untuk diri sendiri itu ya itu kita harus aware dengan sekeliling kita harus peduli, kita harus menggunakan semua insting kita seperti telinga, terus apa lagi tuh, penglihatan. Nah telinga penting tuh, kalau misalkan ada suara di kanan tuh, itu berarti nah seperti itulah, ngerti lah kalau misalkan kita sering berkendara lah seperti itu ya. Nah ini kita nanti lanjut lagi aja ya videonya, nanti kalau udah di Purwakarta lanjut. Oke. Indung Gapura Karahuan. Nah ini udah di Gapura menuju ke arah Purwakarta. Oh iya nih info, tadi awalnya sebelum berangkat itu mau pakai nggak pakai strap tali ya. Sekarang nih posisi kamera pakai strap tali itu yang nempel di dekat dagu helm full face ya. Nah pas mau berangkat itu jatuh tuh, copot lemnya, udah nggak merekat ya, nggak tahu tuh kenapa. Harusnya sih udah kenceng sih, kalau dipakai di Indo aja kenceng tuh, dipakai helm kayak T Galaxy yang helpdesk itu kuat tuh, udah sampai sekarang udah hampir sebulan masih kuat. Nah ini tadi pas mau berangkat jatuh, jadi terpaksa sekarang pakai yang ada strapnya tuh. Jadi visornya ini, helmnya ini, visornya nggak bisa tertutup rapat, jadi pasti ada angin, suara angin. Jadi mohon maaf ya kalau untuk video audionya dan audionya juga kurang bagus. Ini masih terus ada perbaikan lah, mudah-mudahan di channel ini biar di perjalanan itu nggak banyak minusnya lah ya. Kalau buat sempurna sih nggak mungkin ya, mengurangi hal-hal yang minor. Jadi lebih banyak bagusnya. Nah ini udah di Purwakarta, tadi lewatin sate Marangi, istri masih kenyang jadi tidak makan di sana. Ini perjalanan sekarang jam 7.35, kilometer udah 90 kilo. Untuk average di bensin motor Honda ADV 444 per liter, 44 km per liter. Ya beginilah ya, kita juga, bukannya kita ya, saya juga mau tahu, gua juga mau tahu kalau kameranya ini
kalau kondisi low light kayak gini nih, kondisi malam seperti apa hasilnya nggak tahu nih. Ntar gue upload apa enggak. Ya upload aja lah ya. Untuk suaranya pasti ada angin, karena angin pasti masuk dari banyak masuk dari sela-sela apa, sela-sela visor yang sedikit kebuka. Jadi di acara Batu Kuda ini, Land Rover ini komunitas BKT ya, komunitas yang gua ikutin ya, komunitas BKT, RC Mini BKT itu ada 5 orang yang ikut, maksud gua, dan gua sendiri di tim BKT yang bawa istri, yang lainnya nggak bawa karena istri alhamdulillah Senin bisa cuti, jadi aman lah ya, cuti kerja. Nah ini udah di apa, Purwakarta. Dari Purwakarta ya. Oh ya, ada ini lagi, tadi udah, ini lumayan jarak yang jauh ya, selain gua sampai ke Bogor nyobain ADV, keluhannya masih sama, jok yang keras. Istri udah minta ganti, tapi gue bilang nanti aja dulu, cobain. Sama lampu ya, lampuan itu bener-bener nggak ada terang-terangnya nih ADV ini, harus ada penambahan lampu ya. Dan udah di ACC juga ya, yang lampu sama jok udah di ACC ya? Hah? Iya. Udah beli kan? Udah di ACC tuh, buat beli, aman lah jadinya. Tinggal aba-aba aja mau beli kapan, insya Allah adalah uangnya. Karena sebenarnya di video-video gue ini gue juga sambil belajar, terus belajar cara ngomong sama apa, nyoba-nyoba nih apa nih yang kurang dari motor ini ketika kita jalan nih di malam hari kah atau di kondisi-kondisi tertentu. Nah semakin kita tahu, kita semakin berani, semakin jauh perjalanannya. Insya Allah seperti itu sih niatnya. Nanti mungkin ada tambahan upgrade ya, kayak aksesoris seperti lampu, ganti nambah busa jok, mungkin kulitnya juga mungkin mau diganti biar lebih lembut ya, buat kenyamanan dan safety ya, keselamatan bersama, terutama gua berdua yang benar-benar suka jalan. Sebelum gua ngerekam kayak gini, gua sama istri kalau misalnya di perjalanan itu misalkan nggak ada bahan untuk omongan ya, biasanya sih ya kita zikir lah, bersolawat, zikir. Nah kalau nggak ada omongan, tapi biasanya kita selalu ada yang diomongkan dan diobrolkan, alhamdulillah. Jadi kita selalu berbicara, entah itu apa, bentar yang obrolan yang kita mau kemana nih, schedule besok libur nih, besok tanggal merah nih, nah kayak gitu, atau mau makan apa nih gitu kan, yang sini enak nih. Nah ini udah di kota Purwakarta sih ya, gue tahu tempat doang tapi nggak tahu nama jalan, mohon maaf ya. Kalau biarpun gue sering ke tempat itu, gue nggak tahu nama jalannya apa, jadi mohon maaf, gue bukan penghafal jalan yang baik. Tapi gue kalau udah tahu atau udah pernah ngelewatin jalan itu, insya Allah lah jalannya tahu. Nah ini dulu kalau bulan-bulan puasa itu banyak lentera ya dulu ya, lentera tuh di atas tuh, di daerah-daerah sini nih. Nah kayak gini nih, di sebelah kanan tuh ada merah-merah tuh, lentera kayak gitu. Biasanya kalau kayak puasa, lebaran itu mungkin nanti Natal juga ada ya kali ya, ada lentera-lenteraan. Yuk, kalau ngomongin ke Purwakarta udah
hampir 3 tahun lah gua rutin ke Purwakarta makan sate Marangi. Itu biasanya jalan-jalan habis lebaran ya, liburan lebaran tuh, lebaran di rumah, besoknya atau lusanya H+1 atau 2, 3 lah main ke sini makan sate Marangi, ke Garut, ke rumah kakak ipar, mama tinggal di Garut itu ya. Nah ini nih maksudnya nih kayak ini nih, lentera-lentera kayak gini nih. Ini kalau ada rutinan Purwakarta lah. Nah kayak di atas ini nih ada warna merah. Wah ini ngeselinnya itu ya kayak gini nih. Di Bandung juga nanti banyak overboden. Nah ada cerita lucu tuh kalau jalan ke Bandung tuh ngikutin orang overboden. Contohnya dia orangnya kemana? Ngikutin orang-orang yang rame masuk gangan. Nanti gua lanjutin aja ya kalau udah di sekitaran Bandung, karena ini pasti muternya di kampung-kampung gitu sih. Oke. Nanti lanjut ya. Oke. Lanjut ya. Ini udah di Cikalong Wetan, Purwakarta. Ntar lanjut pakai musik aja ya, nikmatin aja malamnya, jalan malam. Sekalian ngabisin baterai satu ini. Ya di sini banyak truk ya, banyak truk. Gua mungkin gak banyak ngomong di sini ya, jadi mungkin gua kasih musik aja. Kalau misalkan suaranya ada angin-angin gitu, gua pasang musik aja. Tapi kalau nggak ada ya gua sedikit-sedikit ngomong lah. Kita berinteraksi dalam virtual touring Jakarta Bandung Batu Kuda. Nikmati perjalanannya, rasakan sensasinya. Aduh mama motong jalan. Mama luar banget tadi di turunan gitu, motong jalan berani juga ya. Ya semoga bebek di bagasi nggak kepanasan. Kilometer udah 100, perjalanan udah 100 kilo. Sekarang jam 8.21 menit, jam 8 malam 21 menit. Ya masih rame ya jalannya, ada kafe. Nah ini orang ngasih sen belok nggak ngasih sen tuh, ngeri banget tuh orang-orang yang begitu. Nah ini jalur yang ini nih harus dipelajari juga sih ya, jalur kuning apa putih, gue nggak ngeliat kuning sih harusnya. Sebenarnya sih boleh nyalip di jalur kalau warnanya kuning ya, teman hati-hati aja. Hati-hati, pastikan di depan itu nggak ada kendaraan yang barengan. Tapi kalau misalkan rame, diusahakan dimaksimalkan, janganlah ya, jangan nyalip kalau ada garis-garis nggak putus. Nah ini banyak truk-truk di sini karena memang jalurnya malam dia bakalan keluar. Cikalong Wetan, gua masih belum ketemu setelan yang pas untuk kembali ngomong ini lagi ya, apa namanya, buat kamera ini. Kalau ada yang nanya gue pakai kamera apa, gue pakai kamera Akaso F50X ya, yang murah-murah aja lah untuk youtuber ya, untuk youtuber pemula yang murah-murah aja lah. Semoga bisa upgrade yang bagus, yang waterproof. Jadi kalau hujan-hujan yang kalau upgrade bisa dipakai yang kameranya. Kalau kata
istri duit lagi aja. Tapi alhamdulillah istri selalu mendukung kalau untuk bersama-sama. Yang penting katanya semangat kalau diajak jalan-jalan, semangat terus dong. Nah kayak ini nih, naik tanjakan gini ngeri-ngeri lah ya untuk nyalip. Bukan yang nggak berani, cuman kan kita harus melihat kondisinya juga. Dan kita juga harus tahu medan jalannya tuh kan, bergelombang seperti itu tuh. Lagi nyalip dengan kecepatan penuh, tiba-tiba ada gelombang itu, loncat deh tuh motor. Ya bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga kita berjalan selamat sampai tujuan dan pulang juga utuh tanpa kurang satupun. Ya seperti inilah ya jalur Cikalongwetan. Tahun kemarin lewat sini nih waktu habis lebaran, lewat sini posisi hujan tuh, jalanan pasti licin. Nah banjir tuh kata istri, banjir juga tuh, airnya ya pada turun karena ini kan tanjakan tuh. Mau pada nggak berani sebenarnya, harus waspada aja lah kita berkendara, safety first ya nggak sih. Ya harus sabar dimanapun medan jalurnya itu, ya sabar nomor pertama ya, karena jalurnya truk semua kayak gitu. Ya kita harus sabar lah ya. Nah seperti itu tuh, jalur kosong masuk motor itu harus hati-hati lah ya. Nah ini aja udah berasa dingin nih ya pakai ini. Ini nggak pakai utang doang sama ini jaket pakai baju, nggak tahu juga baju sama rompi, tangan udah mulai dingin. Di belakang ini pakai 3 double kayak baju, jaket, rompi. Wah mantep lah, karena infonya kita kan belum pernah ke Batu Kuda itu tuh, infonya dingin karena ada di lereng, di bawah lereng, nggak tahu ya gunung apa ya. Nanti kita cek, pastikan itu gunung apa, atau bukit atau lembah. Nah nanti itu kita main mobil itu, info dari panitia itu treknya itu 2,5 km, lumayan cukup jauh ya. Jalan mantap kan tuh. Ini juga pasti ada komunitas atau orang-orang nih kayak di depan ini nih, platnya dari itu mana ya, lupa mana, Cirebon ya, iya Cirebon, Cirebon, plat Cirebon. Untuk kamu tadi udah ngomongin lampu sama joknya yang keras, udah di ACC sama ibu negara. Iya udah, untuk ganti nanti tinggal di share aja harganya berapa, biaya pemasangan berapa. Alhamdulillah ada upgrade. Sama kita ngomongin plusnya, alhamdulillah sih ini motor cukup irit ya, irit lah dengan motor yang cukup gede ya, postur bodinya sama akselerasinya enak, untuk tanjakan belum curam banget, oke lah ya, karena gua
Sama istri kalau jalan touring itu pakainya Scoopy 110 yang injeksi, itu cukup empot-empotan. Yang parah itu waktu di mana yang Bandung ya, yang di Lembang apa Ciwidey itu naik itu ngeden. Nah itu harus coba nih di adikku ini nanti ngeden itu tuh, torsinya kehabisan torsi, sampai nggak tega ngebotot gasnya nggak tega. Nah perlu dicoba juga nih di ADP kalau ada dapat jalur atau trek yang seperti itu nih, apakah ya harusnya sih lebih baik ya, karena dia itu udah 160 cc, paletnya 4, soalnya tenaganya lebih ada. Insya Allah untuk minuman ini motor ADP pakai sel sih ya, kerang hijau si kerang oren, ngapa jadi kerang hijau, kerang oren. Pakai yang super aja lah, yang 92 cukup. Opti Power kan 95 lah, itu harusnya untuk mobil-mobil balap oktan segitu, motor-motor balap. Tapi kalau pakai itu sih nggak masalah juga, karena bagus. Dan kenapa ada yang bilang kenapa lu pakai sel kan? Ini hanya pendapat gue pribadi aja kenapa pakai sel ya. Dulu waktu zaman pakai motor Fiction, terus motor Scoopy sebelum BBM naik ya, kayak motor Scoopy itu pakai super itu enak banget, pakai sel super ya. Tarikan. Dan gue meyakini ya, ini pendapat gue aja sih ya, boleh setuju boleh enggak ya, pakai sel itu pasti mudah-mudahan itunya bersih, penyaringannya lebih baik lah dari yang punya BUMN, dan takerannya itu lebih baik juga lah dari punya BUMN. Itu keyakinan gua sendiri sih, apa itu cuma mindset gua aja ya, pemikiran gua aja. Kalau gua salah ya maaf ya, karena apa yang gua rasakan ya gua omongin lah ya. Kemarin juga pas ganti oli sebelum berangkat ini gue pakai sel sintetik base yang 1030 kayaknya deh. Itu lagi nyoba-nyoba juga sih. Awalnya pengennya sih motor, karena gue pernah pakai motor itu, motor di Fiction itu ganti giginya itu enak banget, enteng banget, sumpah enteng banget kayak motor. Boleh lah nyocat kan. Ya kalau misalkan kita jalan seperti ini nih ya, ada motor-motor ngebut, itu adrenalin, emosi itu pasti pengen nyikit juga, pengen ngegas juga, cuman ya udah bukan wayanya lah ya. Udah bukan setelan gua lah ya, bukan setelan gua yang speed. Gua lebih suka naik motor itu santai aja lah, 70 aja itu udah menurut gua udah cukup cepet lah ya. Apa lagi? Ini mau kemana nih? Tadi itu si kota Purwakarta itu sempat salah jalur sedikit sih. Kan udah kalau kita dari Purwakarta itu kita bisa lewat Wanayasa atau lewat sini nih Cikalong Wetan. Waktu itu pernah lewat tuh Wanayasa malam-malam sama istri berdua jam 11, jam 10, jam 11an lah itu. Di sana itu gelap banget. Bukannya takut sama juri, tapi takut sama orang-orang yang melebihi kelakuannya, melebihi juri. Yang ngeri-ngerinya gitu aja. Kalau di sini kan di Cikalong Wetan banyak truk, banyak kafe-kafe nih, kayak sebelah kiri tuh kayak tadi juga tuh banyak kafe, banyak truk-truk lah, banyak bengkel-bengkel yang masih buka karena
ini tuh jalur apa ya, jalur nasional nggak sih ini ya, harusnya ya jalur nasional ya, karena banyak truk-truk logistik gitu lah yang bawa-bawa kayak punya Pertamina tuh, kayak ya logistik lah pokoknya seperti itu. Sebelum gua ngerekam video dan gua beli action cam ini ya seperti itu ya, yang tadi gua omongin tuh, gua paling ngomongin sama istri itu tentang makan apa, ntar kalau libur ada apa tanggal merah itu kita mau kemana, mau jalan kemana kayak gitu, sama ngobrolin orang-orang di sekitar yang random aja. Kita ngobrol-ngobrolin yang random, ngobrolin hal-hal yang random yang lucu. Tapi istri gue ini hebat loh, awal-awal gue ajak touring itu dia ngantuk kan, jadi harus diajak ngomong, ayo ngomong biar nggak ngantuk ya. Tapi sekarang udah hebat ya. Sekarang waktu kemarin ke Klaten itu, ke Yogyakarta Klaten itu di jalur Pantura malah gue yang ngantuk. Ya tahun ini ya jalur Pantura lurus aja, nggak ada belok-belokan, jadi fokus dan konsentrasi berkurang. Ini kita pernah berhenti di sini nih yang sholat. Ya udah lewat Purwakarta udah hampir 4 tahunan lebih lah. Setiap tahun itu pasti lewatin ini, alhamdulillah. Itu ke Garut, ke Bandung, kemarin terakhir ke Yogyakarta, ke Klaten. Ya berdua aja sih sebenarnya, ada plus minusnya lah jalan kita tandem berdua nih, satu motor atau sama teman-teman bareng-bareng, ada plus minusnya. Kita ambil sisi positifnya aja, namanya di jalan sholat ini ya kita ya, kemarin ya kita sholat di situ ya, masjid itu ya, iya. Wah, gua tahu nih kamera kelihatan apa enggak ya. Soalnya gelap tapi lampunya kelihatan tuh, karena lampunya benar-benar nggak ada temennya. Terus tadi itu hujan, kalah sama bias jalanan yang kena becek. Ya semoga kelihatan lah ya kameranya ya, maklum lah kamera harga 1,5. Belum mampu beli yang bagus. Sebenarnya sih bisa-bisa aja kalau isi ACC. Gelap boy. Ada sedikit cerita nih di Purwakarta tahun 2013-2014 kalau nggak salah. Lagi jalan sama temen-temen, sama sepupu ya, sama sepupu tuh, sama temen-temen kerjaannya ke Jogja tuh, lewat sini juga. Ya sempet sepupu gue crash ya, sepupu gue crash naik Vixen sama kayak gue. Ya alhamdulillah nggak kenapa-napa ya. Padahal itu crashnya lumayan, tapi alhamdulillah dia nggak kenapa-napa. Cuman bodi motor sebelah kiri kalau nggak salah tuh yang rusak tuh, di sayap-sayapnya. Nah nanti nih kalau misalkan videonya mati nih, berarti baterainya habis. Maaf ya, karena gue nggak bisa mantau baterainya. Dan kalau mau ganti pun ribet, jalurnya begini, gelap. Gue ngomong-ngomong aja, nggak tahu ini diupload apa enggak, sekalian belajar komunikasi, belajar ngomong lah. Walaupun di pekerjaan gue itu sehari-hari gue selalu berbicara sama orang, entah itu orang baru atau orang lama, untuk penawaran harga seperti itu. Walaupun lebih banyak lewat chat WA ya, nggak lewat video call. Tapi kalau misalkan hal-hal urgent gitu, atau gue pengen lebih kenal sama orangnya agar dapat harga terbaik, ya telepon atau ketemu langsung, seperti itu.
sekalian gue mau cari-cari informasi untuk intercom ya, karena di kamera Akaso ini audionya itu kurang bagus. Jadi gue pengen coba aplikasikan nama dengan intercom. Jadi suaranya rekamnya lewat intercom, kameranya tetap pakai ini. Tuh nyari kira-kira intercom apa ya yang murah dan bisa diaplikasikan untuk suaranya, rekam suaranya. Nah itu belum tahu sih gua. Yang harga-harga murah aja lah, jangan nyampe di atas juta. Boleh lah, nanti kita ajukan PR, request ke ibu negara, istri. Wow. Ya, tadi gua sempat ngomong sama istri, nggak direkam. Cukup puas sama Pfizer Naka ini, karena di malam-malam kayak gini nih gelap, masih clear, bagus. Dengan harga segitu, ya Pfizernya harganya emang mahal, cuman helmnya untuk unit satu helm ini gua cukup puas. Ya berapa ya, waktu itu gue kayaknya pernah ngitung nih, jalur seperti ini berapa kilo gitu, kalau nggak salah 15 sampai 25 deh, antara itulah ya, gue lupa. Jadi begini terus jalurnya, ngepuk belok gitu, dan banyak kontainer. Nah ini alhamdulillah kontainer nggak begitu, kontainer dan truk nggak begitu banyak, tadi doang di bawah tuh lagi banyak. Nah ini baru udah ngomongin ada satu. Wah, dia suka yang ya semoga yang nonton bisa menikmati lah ya. Gua nggak tahu juga ini, kembali lagi ini kelihatan apa enggak. Katanya si batuk mulu. Tadi padahal nggak batuk ya. Tadi habis makan roti, tadi istirahat di Indomaret. Iya tadi nggak batuk ya. Habis makan roti batuk. Ya begitulah ya. Gua nggak tahu juga, gua batuk mulu. Apa mungkin karena tadi ngerokok. Nah nanti ini tembus-tembusnya itu ini ya apa namanya, rel kereta cepat, wish terlalu sebelah kiri kalau kita udah lewatin Padalarang. Aduh ada asu. Ngeri amat, jangan lari yang